Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya Priscilla dan teman saya Dina Mulia dan Ibu Sinta Mulia dari Semen 1 Saguling. Kedatangan kami ke sini ingin melakukan wawancara dengan Ibu berkaitan dengan tugas sekolah mata pelajaran sejarah, yaitu mewawancarai pada masa Orde Baru. Baik, berharap Ibu berkenan membantu dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Sebelumnya mohon maaf, bolehkah kami meminta Ibu memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan saya. Perkenalkan, nama saya Radini, usia 58 tahun, sebagai Mengapa pemilu di masa Orde Baru dianggap tidak adil? pemilu pemilihan umum dianggap tidak adil. Mungkin ya, karena waktu itu tidak terlalu banyak partai-partai politik yang ada. Saat itu di awal sih banyak juga sebetulnya, cuma di akhir-akhir pemerintahan itu hanya kita satu 3 partai, ada P3, Golkar dan PDI ya, hanya itu. Mungkin karena masyarakat dianggap tidak terlalu bisa memberikan aspirasinya, sehingga dianggap tidak adil. Pertanyaan kedua, apa peran militer dalam pemerintahan Orde Baru? Peran militer saat itu adalah lebih dikenal kita mengenalnya ada di fungsi ABRI. Jadi antara ABRI satu sisi dengan rakyat itu sebetulnya bagus sih. Jadi rakyat merasa bahwa mereka ada untuk saling membantu satu sama lain. ABRI juga merasa bahwa kami ada untuk rakyat, saling membantu. Pertanyaan terakhir, bagaimana kebebasan berpendapat dikendalikan pada masa Orde Baru? Nah, itu mungkin yang jadi kekurangan dari Orde Baru saat itu. Jadi masyarakat merasa tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat secara langsung maupun tidak langsung. Beda dengan sekarang ya. Sekarang itu dibuka keran untuk siapapun bisa berpendapat, bisa bertanya, bisa mengkritik pemerintah. Jadi tidak cuma satu arah. Apa tujuan dari program BPN? Dapat kita rencana pembangunan 5 tahun ya. Jadi saat itu pemerintah dalam waktu 5 tahun sekali itu menggariskan apa sih yang harus dilakukan negeri ini. Jadi setiap 5 tahun kita perbaharui lagi, evaluasi lagi, sehingga terus pembangunan yang dilakukan itu secara berencana, secara terus-menerus dilanjutkan. Yang bagusnya, yang tidak bagusnya Bagaimana utang luar negeri digunakan oleh pemerintah? dulu itu utang tidak terlalu seperti sekarang sebetulnya ya. Karena lebih pro rakyat, lebih mengutamakan rakyat. Jadi kalau misalnya berhutang memang ada, cuma tidak sebesar sekarang. Rakyat juga dibuat nyaman dengan ketidaktahuan untuk mengetahui ini pemerintah mengutang kemana, berapa besar, itu mereka tidak tahu. Ya kami tidak tahu. Apa yang menyebabkan
menyebabkan krisis ekonomi di akhir Orde Baru? Ya. Kalau krisis ekonomi sebetulnya itu tidak hanya terjadi di kita, hampir di seluruh negeri terjadi krisis ekonomi saat itu. Karena memang perekonomian dunia saat itu sedang mengalami penurunan penghasilan ekonomi setiap negara dan terbentuk. Cuma bedanya kalau negara lain itu bisa langsung berhenti lagi mengelola lagi perekonomian, di mana kita semakin meruncing dengan ketidakstabilan dari ekonomi ke ketidakstabilan bagi lain. Apa tujuan program indoktrinasi perempat? Indoktrinasi perempat. Oh ya. Jadi saat itu di semua lini memang diberikan pengantaran perempat mengenai bagaimana pelaksanaan perempat dalam kehidupan. Jadi sebetulnya tujuannya itu agar masyarakat Indonesia benar-benar bisa melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Sehingga pemerintah merasa perlu ini harus didoktrin kepada masyarakat. Bagaimana kebijakan transmigrasi mengubah kehidupan masyarakat? Transmigrasi saat itu memang terutama di Jawa, termasuk kita Jawa Barat, banyak rakyat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Mereka diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan transmigrasi ke daerah lain yang masih kosong, masih bisa diberdayakan. Kalau di Jawa kan itu perlu banyak penduduk, sehingga program itu digulirkan oleh pemerintah. Dan mengapa kebebasan pers sangat dibatasi? Nah itu, ya. Yang namanya setiap manusia itu kan beda-beda ya keinginannya. Mungkin kalau diberikan kebebasan pers itu akan terlalu banyak seperti sekarang. Kebetulan dibuka sekali peran untuk semua orang berpendapat, semua orang mengkritik, baik kepada pemerintah maupun dulu itu tidak ada. Tapi di sisi lain ada positifnya juga, dengan adanya peran tadi tidak dibuka secara besar-besaran, jadi lebih terarah, lebih teratur. Walaupun memang secara ini salah satunya rakyat tidak bisa mengemukakan, tidak bisa memberikan kritik atau saran kepada pemerintah. Atas jawaban